Selamat pagi, salam dan sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Helson Elisoma. Saya adalah mahasiswa Politeknik Negeri Lampung dan saya masuk di Prodi Teknologi Budidaya Ikan semester 5 kelas B. Nah, di sini saya akan mempresentasikan salah satu dari materi dari minggu-minggu lalu. Saya akan menguraikan kembali materi tersebut untuk memenuhi tugas dan permintaan. Oke, jadi saya di sini akan mengambil judul tentang fungsi dan tugas penyuluh pada materi minggu kedua. Baik, penyuluh. Artian penyuluh itu adalah menyebarluaskan akses teknologi yang telah direkomendasikan. Nah, tujuannya untuk membangun, meningkatkan pada potensi pada setiap wilayah. Nah, sehingga membuat produktif dan menghasilkan suatu komoditi yang unggul atau sesuatu teknologi yang unggul. Nah, fungsi penyuluhan perikanan. Jadi ini fungsinya adalah memberikan jalan kepada petani untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan dengan cara merangsang kesadaran para petani agar dengan kemauan sendiri dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Kemudian menjembatani gap ketimpangan antara praktek yang harus atau bisa mereka lakukan dengan pengetahuan dan teknologi yang selalu berkembang. Jadi kebanyakan penyuluh ini tugasnya mereka terjun ke daerah-daerah yang kurang teknologinya atau di daerah pelosok yang mungkin belum terlalu berkembang pada wilayahnya. Misalkan kalau pada perikanan itu mungkin mereka masih menggunakan teknologi yang tradisional yang masih sederhana, padahal di zaman sekarang ini teknologi sudah berkembang. Nah, jadi fungsi penyuluh ini memberikan jalan kepada petani untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan, menyadarkan gitu. Nah, terus juga petani harus mau untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Kemudian juga penyuluh ini mengajari caranya seperti apa gitu. Jadi agar para petani perikanan ini bisa melakukan dengan sendiri karena sudah diberi ilmunya. Oke. Terus selanjutnya sebagai fasilitator, orang yang memberikan fasilitas atau kemudahan. Sebagai mediator, orang yang menghubungkan lembaga pemerintah, lembaga penyuluh dengan sasaran. Sebagai dinamisator, orang yang dapat menimbulkan menjadikan dinamis. Menjadi fasilitator ini sebenarnya memiliki banyak arti ya, tapi yang saya maksud itu adalah kita memberikan fasilitas itu bisa berupa alat, terus bisa berupa ilmu, pengetahuan, gitu. Terus mediator, orang yang menghubungkan lembaga pemerintah, lembaga penyuluh dengan sasaran. Dia sebagai media untuk menghubungkan ke lembaga-lembaga pemerintah sebagai jembatannya. Terus sebagai dinamisator, sebagai penggerak. Oke. Selanjutnya, profil seorang penyuluh sebagai pendidik harus. Nah, ini hal-hal wajib yang dimiliki seseorang yang berprofesi sebagai penyuluh. Nah, yang pertama memiliki kesabaran, ketekunan, dan dengan pengetahuan-pengetahuan, terutama ilmu yang sangat berkaitan dengan perikanan dan kemasyarakatan. Jadi kesabaran dan ketekunan itu suatu hal yang wajib ya. Jadi kalau misalkan penyuluh itu nggak bisa sabar kalau ada orang nanya-nanya, atau ketika kita melakukan penyuluhan orang itu masa bodoh, ya kita harus bisa menerimanya atau kita harus bisa sabar. Dan karena kesabaran itulah maka kita bisa
memberi kesadaran bagi mereka. Kalau diri sendiri nggak sabar ya berarti nggak cocok, bukan di bidangnya. Jangan coba-coba. Kemudian menguasai metode-metode penyuluhan, itu sudah pasti. Kemudian menguasai metode teknologinya juga. Pandai bercakap, terus merasakan, mengukur tingkat inteligensia. Kemudian menerapkan kecintaan demi terbangkitnya kesadaran dan semangat para petani sehingga mau menerima inovasi yang dibawa. Nah, jadi yang kelima ini ketika kita membagikan ilmu kita, dan ketika mereka menerima ilmu kita dan bahkan menerapkan ilmu tersebut, itu kayak ada rasa kebanggaan buat diri kita. Dan karena apa? Karena sesuatu yang bermanfaat diri kita itu ternyata sampai ke orang lain gitu, dan orang lain juga merasakan manfaatnya. Itu kayak ada rasa kebanggaan tersendiri gitu. Cuman nggak setiap orang kadang bisa menerimanya. Oke, kemudian sikap kepada sasaran, merasa sebagai sahabat bukan sebagai pemimpin. Ini supaya kedekatan itu terus berjalan kayak seperti kekeluargaan kalau bisa dibilang. Karena kalau sifatnya sebagai pemimpin ya berarti ngatur-ngatur gitu kan. Orang itu salah kalau seperti itu. Penuh perhatian bagi sasaran. Kemudian penuh pengabdian dan pengorbanan, selalu mawas diri dan minta maaf untuk kelalaian dan keilafannya, sopan santun dan ramah tamah. Jika hal ini diterapkan, hal ini dipenuhkan, ya maka orang-orang bakalan sangat segan terhadap kita, dan kita juga bakalan dihormati, dan apa yang kita sampaikan dan apa ilmu yang kita berikan, mereka akan menghargai itu dan mereka akan menerimanya sebagai hal yang bermanfaat untuk dirinya. Hal yang dapat menimbulkan rasa simpati dan percaya di pihak sasaran. Nah, di sini tidak menunjukkan sikap lebih pandai, memberikan penghargaan dan pujian, menaruh perasaan simpati kepada sasaran, keluarga, dan pekerjaannya. Oke. Ini adalah hal-hal yang dapat mempererat rasa kekeluargaan juga, kayak kedekatan juga, keakraban gitu. Jadi ini hal-hal seperti ini, hal-hal yang kita terapkan kepada mereka. Jangan teman-teman berpikir kalau kita kuliah kita berarti lebih pandai gitu. Jangan berpikir seperti itu, karena kalau kita bertindak seperti itu, bersikap seperti itu, maka orang lain tidak akan menyukainya. Orang lebih menyukai kalau kita yang rendah hati gitu. Walaupun kita pintar, tapi kita mesti rendah hati. Karena yang kita coba bermain ini tentang kayak perasaan dalam hati gitu. Jadi mesti selaras, nggak boleh ngejomplang kayak nunjukin ini aku lebih pintar gitu. Jangan. Orang bakalan berpikir dengan sendirinya bahwa kita memiliki kepintaran. Karena apa? Karena hasilnya gitu. Jadi jangan bilang saya pintar kalau hasilnya belum sampai gitu. Terus pedoman bertindak, bekerja keras tanpa tujuan keuntungan pribadi, pekerjaan yang teratur dan berencana, sasaran penyuluh adalah orang dengan segala keinginan, kebutuhan dan kelebihan dan kekurangan, evaluasi yang objektif adalah alat ukur yang tajam. Peranan penyuluhan perikanan, mengambil perkarsa, menyarankan gagasan-gagasan baru, mendorong, memberikan motivasi dan insentif bagi mereka yang berusaha, pendamaian, membawa persesuaian di antara mereka yang berselisih paham. Nah, jadi pendamaian, membawa persesuaian di antara mereka yang berselisih paham. Jadi kasusnya adalah ketika orang saling ngel-ngelan gitu. Jadi mereka merasa aku yang benar, aku yang benar, aku yang benar gitu. Jadi kita bisa membawa perdamaian bagi mereka gitu. Dengan yang pasti kita harus memiliki pengetahuan, karena kita kalau kita menciptakan perdamaian seperti itu sebenarnya sangat sulit kan. Jadi kita harus benar-benar
memiliki intelektual yang tinggi, pengetahuan yang tinggi, jadi mereka bisa menerima kita dengan gagasan-gagasan yang kita beri, masukan yang kita beri, dengan saran-saran yang kita beri gitu. Kalau jadi sehingga mereka dapat menerima, oh iya ini yang benar gitu. Oke, terima kasih. Cukup sekian karena saya berusaha mempersingkat waktu, jadi maaf kalau bila ada salah dalam penyampaian atau kurang berkenan. Saya minta maaf dan selebihnya saya akhiri. Selamat pagi.